Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Motif pembunuhan seorang bocah berinisial APH 5 tahun di Kabupaten Lebak, Banten dipicu karena permasalahan utang piutang. Di balik tewasnya bocah malang tersebut, polisi menangkap 5 orang pelaku. Kelima pelaku diantaranya Rahmi, Sainah, dan Emi yang merupakan perempuan, sementara 2 lainnya, Yayah dan Ujang, merupakan pria. Kelimanya diketahui sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pandeglang AKP Hardi May Dixon Samula mengatakan ibu korban berprofesi sebagai penjual barang-barang dengan sistem cicil atau kredit. Hardi juga menyebut 1 dari 5 pelaku merupakan teman ibu korban. Adapun pelaku mengenal keluarga korban karena pernah bertetangga di lingkungan Ciwaduk, Kota Cilegon. Meski sudah tidak bertetangga, pelaku masih menjalin komunikasi dengan ibu APH. Diketahui 2 pelaku, yakni Rahmi dan Sainah, merasa sakit hati kepada ibu korban karena ditagih utang. Hardi menegaskan eksekutor yang tega menghabisi nyawa korban merupakan seorang perempuan bernama Emi. Sadisnya, salah satu pelaku adalah guru les korban. APH diketahui dibunuh di salah satu gudang di rumah kontrakan. Lalu jasadnya dibuang dengan kondisi wajah terlilit lakban di Pantai Cihara, Lebak, Banten pada Kamis 19 September 2024 pagi lalu. Sebelum tewasnya APH, keluarga korban kerap mendapatkan teror dan ancaman berupa penculikan dan pembunuhan dari orang tak dikenal atau OTK. Aksi pengancaman dilakukan melalui pesan WhatsApp sebanyak 4 kali sejak 1 bulan lalu. Diketahui ayah dan ibu dari APH sempat melaporkan teror tersebut ke pihak kepolisian. Namun, polisi hanya menyarankan untuk melaporkan kembali apabila mendapatkan ancaman atau orang mencurigakan di sekitar rumah maupun tempat kerjanya. Sebagai informasi, kelima pelaku memiliki peran yang berbeda-beda. Kelimanya bermufakat membunuh korban setelah melakukan penculikan. Awalnya, tersangka Sainah dan Rahmi sakit hati karena ditagih utang oleh orang tua korban. Kemudian, kedua tersangka Sainah dan Rahmi meminta bantuan Emi dengan iming-iming uang 50 juta rupiah untuk menghabisi nyawa korban. Ketiganya, yakni pelaku Rahmi, Emi, dan Sainah, kemudian menculik korban dari rumahnya menuju sebuah gudang. Para tersangka menutup mulut korban menggunakan lakban. Emi yang dijanjikan uang 50 juta rupiah kemudian nekat menduduki wajah korban serta memukul korban menggunakan shockbreaker ke arah punggung hingga tewas. Setelah memastikan korban tewas, tersangka Sainah memasukkan mayat korban ke dalam tas untuk dibuang. Para tersangka membuang handphone korban di sungai daerah Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Selanjutnya, untuk menghapus jejak kejahatan tersebut, tersangka Rahmi dan Sainah membawa jasad korban menggunakan motor menuju Pantai Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Setelah sampai di Lebak, kedua tersangka meminta tolong tersangka bernama Yayan dan Ujang untuk membuang mayat korban. Keduanya pun diberikan uang 100.000 rupiah sebagai imbalan. Kemudian Yayan dan Ujang mengendarai motor Beat dan membuang mayat korban di sekitar jembatan Cihara. Lalu tasnya digunakan untuk membungkus mayat korban dibakar beserta lakban dan sendal milik korban. Untuk menghilangkan kecurigaan, tersangka Rahmi, Saina, dan juga Emi sempat memesan taksi online untuk mengalihkan perhatian ibu korban dengan cara mengantar ke kantor polisi untuk membuat laporan. Ya, Tribuners, saat ini akan berlangsung konferensi pers tentang pembunuhan dan penculikan terhadap bocah 5 tahun di Kota Cilegon. Ini dia para penjahat anak kecil, para terduga pelaku yang telah membunuh Akila. Ini wajah-wajahnya nih. Ini dia nih. Ini para pelaku
Kurang lebih ada 5 terduga pelaku kasus dugaan pembunuhan terhadap Akila, bocah 5 tahun asal kota Cilegon yang sempat viral. Dan saat ini Polres Cilegon akan melakukan konferensi pers untuk mengungkap kasus dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap Akila. Dan di sini ada 5 terduga pelaku, 3 perempuan dan 2 laki-laki, yang mana otak dari insiden ini merupakan perempuan yang tidak lain dikenal oleh ibu korban dan tidak lain merupakan orang yang merasa sakit hati setelah ditagih hutang oleh ibu korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semuanya. Yang saya hormati Kapolres Cilegon, kemudian dari KPAI, UPT PPA itu Provinsi Banten ya, kemudian Kasat Reskrim dan rekan-rekan insan pers sekalian. Pertama tentunya kita panjatkan syukur kepada Allah SWT dan Maha Kuasa karena rahmatnya kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk hadir sama-sama terkait dengan preskon hari ini. Rekan-rekan sekalian, yang pertama Bapak Kapolda beserta seluruh jajaran mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya Ananda Apela tercinta, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Kemudian yang berikutnya rekan-rekan, dengan kejadian penemuan mayat di tempat tersebut, Bapak Kapolda memberikan atensi dan langsung memerintahkan baik Kapolres Lebak, Cilegon, di-backup oleh Ditkrimum Polda Banten, terutama Jatangras, dan alhamdulillah 2 kali 24 jam, saya ulangi 2 kali 24 jam dengan penemuan mayat tersebut, pelaku alhamdulillah atas doa seluruh masyarakat dan rekan-rekan sekalian dapat diungkap atas kejadian tersebut. Dengan kejadian tersebut, kami persilakan ke Kapolres Cilegon menyampaikan terkait dengan kronologi kejadian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas, kemudian dari Ibu Erlina dari PPAI, ya. Yang saya hormati Kasat Reskrim Cilegon, Kasat Reskrim Lebak, dan rekan-rekan dari wartawan yang berbahagia. Baik, perlu kami jelaskan bahwa untuk hari ini kritis berkaitan dengan kasus pembunuhan anak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kegiatan penangkapan ini kami di backup dan koordinasi penuh dari Polda Banten, dalam hal ini Reserse Kriminal Umum, dan juga dibantu oleh Polres Lebak dalam pengungkapan kasusnya. Kemudian juga untuk sampai saat ini pelaku yang kita amankan ada 5 orang dengan inisial SH umur 38, kemudian RH 38 tahun, dan pelaku EM umur 23 tahun. Kemudian untuk pelaku UH dan YH masing-masing 22 tahun dan 32 tahun. Kemudian perlu kami jelaskan untuk motif sementara yang kami dalami
itu untuk pelaku SH dan RH itu sakit hati karena perlakuan dari ibu korban, dalam hal ini saudari A. Jadi kita ambil keterangan bahwasanya saudari A ini, ibu korban itu sering memarahi anak dari SH, ya. Kemudian juga berkaitan dengan utang pinjol. Jadi SH dan RH ini memiliki utang pinjol dengan menggunakan aplikasi atau identitas dari saudari A, ibu korban. Kemudian juga yang berikutnya juga menaruh kecemburuan terhadap ibu korban karena sering dekat dengan saudari RH, pelaku. Ini untuk pelaku ini memiliki penyimpangan yang masih kita dalami, penyimpangan seks untuk hubungan sama jenis. Kemudian juga untuk pelaku EM ini atas perintah SH dan RH itu diimbali uang sebesar 50 juta untuk turut serta membantu dalam kasus pembunuhan. Kemudian untuk dua orang pelaku yang laki-laki, UH dan YH, ini atas perintah SH dan RH itu membantu korban untuk membuang mayat korban. Ulangi, membantu pelaku untuk membuang mayat korban itu diberikan imbalan sebesar 100.000, masing-masing 100.000. Kemudian ada pun saksi-saksi yang sudah kami periksa, baik tersangka maupun saksi korban dan saksi yang ada di TKP itu sebanyak 15 orang, 5 tersangka dan 10 lagi saksi. Kemudian barang bukti bisa rekan-rekan lihat sendiri, ada 1 potong pakaian perhiasan yang digunakan oleh korban. Kemudian juga ada 1 lakban yang terpasang di wajah korban. Kemudian 1 dus HP yang dimiliki oleh ibu korban sendiri. Kemudian 1 buah gunting. Kemudian sepeda motor, beberapa sepeda motor. Kemudian juga untuk yang terakhir berkaitan dengan pasal yang disangkakan terhadap 5 orang daripada pelaku itu di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di pasal 80 ayat 3, kemudian dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda sebanyak 3 miliar. Sedangkan untuk 2 orang pelaku itu nanti kita contohkan di pasal 55, dan ini akan diberikan sanksi yang terberat dan sudah kami komunikasikan dengan kejaksaan kita untuk sanksi ujung ancaman maksimal, ya, hukuman maksimal nantinya, dan kita sudah koordinasi dengan kejaksaan dalam hal ini di dalam penuntutannya. Mungkin sementara itu yang kami jelaskan, jadi mungkin ada tambahan dari Ibu. Ada ditanyakan rekan-rekan saya? Oke, yang pertama kan Ibu Sultan. Ya, silakan. Pelaku ini kan 3 kali gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Awam dari Suara Dukum. Jadi pelaku ini kan 3 kali sama anak kecil, ya. Dan kita tahu pelaku juga perempuan. Sudah dalam penyelidikan sementara, adakah tanda-tanda bahwa pelaku ini ke psikopat mungkin? Dan itu saja mungkin. Baik, terima kasih. Awan. Mas Awan, ya. Mas Awan. Pelaku, jadi 3 orang pelaku ini sudah merencanakan 1 bulan sebelumnya berkaitan dengan pembunuhan ini. Jadi yang disasar awalnya memang saudari A, ibu korban, karena yang tadi latar belakangnya motifnya tadi, kemudian berubah untuk target, akhirnya direncanakan APH tadi, untuk anak APH tadi, korban direncanakan. Kemudian untuk psikolog masih kita dalami, masih kita panggil dengan psikolog
karena memang saat pemeriksaan awal sendiri pelaku ini berbelit-belit dan keterangannya juga berubah-ubah, masih kita dalami. Sementara yang final tadi malam sudah kita pemeriksaan lanjutan, dan apabila ada perkembangan nanti kami infokan lebih lanjut. Baik, kita bantuin Ustaz. Ada tanya ya? Saya Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar dari BPN Tekon. Dan kalau melihat peristiwa sendiri kan, sebelum almarhumah ditemukan tewas secara mengenaskan di Lebak, ada ancaman terlebih dahulu dari pelaku melalui WhatsApp yang dimana akan menculik dan lain sebagainya. Dan buktinya terjadi almarhum ditemukan secara mengenaskan oleh warga sekitar. Dan ini kan kalau disebutkan tadi berencana, tadi kan pasal yang dijelaskan itu kan hanya undang-undang anak. Apakah ke depan ada pasal berlapis untuk menjerat para manusia keji ini, yaitu pasal 340 tentang pembunuhan berencana yang dimana maksimal hukumannya itu hukuman mati. Pertama itu, terus kemudian peran dari tiga pelaku ini yang mengeksekusi almarhumah itu yang mana, dan masing-masing lokasi eksekusinya itu di lokasi mana. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk yang pertama ya, untuk penerapan pasal. Kenapa kita serahkan pasal perlindungan anak? Karena di sini ada spesialis. Ya, kita juga sudah berkoordinasi dengan kejaksaan bahwa penerapan pasal terkait masalah pasal 80 ayat 3 ini kan penganiayaan yang mengakibatkan anak meninggal. Ya, di sini walaupun ancaman hukumannya 15 tahun, di situ kan ada denda kita 3 miliar. Otomatis dia tidak bisa membayar, dia akan ditambahkan sepertiga dari hukumannya itu. Ya, dari kejaksaan juga sudah berkoordinasi dengan kami, bukan hanya terkait 15 tahun, itu akan dituntut semaksimal mungkin dan bisa sampai kepada hukuman mati. Ya, kita hanya mengikuti aturan hukumnya terkait masalah adanya lab spesialis, jadi kita mengutamakan lab spesialisnya seperti itu. Kemudian yang kedua tadi terkait masalah ini ya, peran. Jadi untuk perannya ini seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres sebelumnya bahwa mereka sudah merencanakan ini 1 bulan sebelumnya dengan sasaran yang pertama itu saudara A atau ibu korban. Namun karena tidak terlaksana di hari Minggu sebelum kejadian tanggal 17 itu juga sudah merencanakan untuk mengeksekusi si korban ini. Sehingga pada tanggal 17 itu jadi lokasi tempat eksekusinya itu atau tempat mereka membunuh korban ini itu sebelahan kamar. Jadi posisinya itu kontrakan kamar-kamar itu hanya sebelahan. Mungkin jaraknya itu hanya sekitar 5 langkah dari kamar korban ke tempat yang sekarang itu dipakai sebagai gudang. Ya, jadi untuk pelaku SA dan EM itu sudah bersembunyi di situ untuk mengintai. Ya, ketika ibu korban si A ini keluar, langsung disampaikan itu sudah keluar. Kemudian anaknya itu diambil, dibawa ke gudang itu. Pada saat sampai di gudang, itu mulut korban ditutup pakai tangan, ya, dibekap karena si korban yang melawan digigit. Akhirnya ditutup menggunakan lakban dulu di mulut. Di situ sudah dieksekusi, dipukul menggunakan showbreaker. Ini ada showbreakernya juga di belakang. Ya, setelah dipukul, kemudian korban juga ditutup mukanya pakai boneka bantal gitu, kemudian didudukin. Sampai akhirnya korban sudah tidak sadarkan diri, sempat dimasukkan ke dalam kontainernya yang di depan ini, dimasukkan dulu sementara. Kemudian setelah dimasukkan ke kontainer, dipindahkan ke dalam tas ransel. Namun tas ransel ini sudah dibakar. Ya, sudah dibakar. Kita juga sudah menemukan TKP pembakarannya, begitu dokumentasikan. Setelah itu peran dari saudara RH ini, ketika korban sudah meninggal, dia dihubungi oleh saudara SA, ya, memberitahukan bahwa korban sudah meninggal. Setelah itu dia datang ke rumah, ke kontrakan itu. Dia mengajak untuk mengarahkan orang tua korban untuk melaporkan ke Polres Cilegon. Setelah mengarahkan dilaporkan ke sini, barulah pelaku SA dan EM ini keluar. Kemudian mereka mencari untuk si EM itu langsung pulang ke Pandeglang, sedangkan yang SA itu membawa korban di dalam ransel itu untuk pergi. Ya. Kemudian mereka bersembunyi di daerah Ramatwatu sampai di tanggal 18 itu mereka sudah mulai keliling untuk mencari tempat pembuangan. Sebelumnya itu sempat diusulkan untuk dibakar. Nah, sempat dibakar dulu, kemudian ketika sampai di tidak jadi, kemudian sampai di Pandeglang di kontrakan milik saudara UH dan YH itu mereka minta bantuan untuk mencari jurang untuk dibuang. Sempat diusulkan juga untuk dikubur saja, tapi untuk UH dan YH itu mereka ketakutan jangan dikubur karena waktu sudah semakin larut. Akhirnya mereka bersama-sama menggunakan 2 kendaraan bermotor, ya, itu salah satu menerbit sama Jupiter MX ini ke arah Lebak untuk dibuang. Sampainya di TKP untuk saudara UH dan YH itu mengeluarkan korban dari dalam ransel dan dibuang di jembatan dekat pantai. Nah, setelah itu mereka kembali ke kontrakan yang di Lebak. Untuk yang UH dan YH langsung membakar, diperintahkan oleh SA dan RH itu untuk membakar ransel itu. Jadi kurang lebih kronologisnya seperti itu. Pak, sorry,
Pak, di Pandeglang itu posisinya dikontrakan di milik siapa, kemudian juga yang ingin itu tadi kan seperti soal kemungkinan penyimpangan seksual. Bisa ditegaskan nggak siapa yang memiliki penyimpangan seksual itu, Pak? Kalau yang dikontrakan, yang di Pandeglang itu kontrakan milik pelaku UNAS atau pilihan. Kemudian terkait masalah penyimpangannya itu antara SA dan RH. Sampai saat ini masih seperti itu. Masih kita dalami. Satu besaran utang yang pinjol itu berapa? Utangan pinjol itu sekitar 75 juta. 75 juta. Atas nama si ibu korban. Menggunakan akun dan akun pinjolnya punya saudara ibu korban. Jadi Komandan Haji dari Sumber. Komandan Punten, saat korban dilaporkan, kami mendapat informasi korban dilaporkan hilang itu, kami mendapat informasi bahwa salah satu pelaku ini memprovokasi ibu korban, mengkambing hitamkan tukang martabak. Apa benar? Dan ada salah satu pelaku informasinya juga ikut takjiah ketika korban ditemukan. Jadi benar sebelumnya. Jadi kalau kita runtuh ke belakang, memang ibu korban si A dengan tukang martabak itu sempat juga ada tukang piutang. Ya. Kemudian si pelaku SA ini dia mengetahui kalau ibu korban dengan penjual martabak ini ada masalah, sehingga dia mengambil kesempatan di situ. Sehingga dialah yang meneror keluarga dari si A, ya, seakan-akan bahwa dia itu adalah si penjual martabak. Seperti itu. Dan itu sudah kita klarifikasi juga, sudah kita sampaikan kepada ibu korban bahwa memang yang si penjual martabak ini tidak salah sama sekali. Ya, tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian ini. Seperti itu. Dan memang pada saat seperti yang tadi saya jelaskan, pada saat mengetahui bahwa info bahwa si pelaku ini, si korban ini sudah ditahan di tanggal 17, si RH inilah yang mengiring terus sampai juga melapor ke sini, kemudian juga mereka juga sempat datang ke rumah sakit. Ya, jadi seakan-akan tidak ada yang terjadi. Gitu. Pak, mengenai tentang pinjol itu, apakah orang tua korban mengetahui bahwa akunnya itu digunakan oleh RH? Iya, dia mengetahui, karena dia mengetahui itu menggunakan akun dia, dan dia menagih. Karena kan setiap tagihan kan masuknya ke si ibu A, ya, ke si ibu korban. Sehingga dia menagih kepada para pelaku. Izin dari tadi dijelasin penggunaan pemain itu ya. Apakah memang kemarin dapat disinkronisasi dari hasil otopsi itu terbang karena itu kemudian yang kita dengar ini pencopot apa karena oleh siapa yang Jadi kalau untuk hasil otopsi sendiri memang ada lubang di belakang tubuh korban. Itulah yang dipukul menggunakan kuda tunggul, yaitu salah satunya adalah sobreker itu sendiri. Kemudian kalau untuk yang menduduki, jadi ketika menduduki itu kan otomatis karena anak itu umurnya masih 4 tahun lebih, mau 5 tahun, sehingga ketika diduduki itu otomatis giginya itu goyang semua. Ya, belum rontok tapi goyang semua. Itu yang menduduki yang pertama itu si RH, si SA yang menduduki dulu, kemudian si EM juga ikut menduduki. Ini diduduki 2 kali. Kalau yang muncul Pak siapa? Yang pakai mereka Terakhir ya. Semoga pakai mereka siapa Pak? Yang mengumpulkan sobreker itu si SA. Nanti akan ada rekonstruksi yang lebih jelas. Ya, terakhir ya. Izin bertanya ke Pak mungkin Pak Kapolres atau Pak Kapolres. Tadi sudah disampaikan serangkaian skenario yang dilakukan oleh para pelaku. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana awal mula
diketahui bahwa mereka lah pelakunya itu awalnya dari mana ya. Dan mungkin satu lagi, profesi mereka itu apa aja sih? Ya, sama mereka mungkin mereka punya anak ya. Terima kasih. Jadi untuk itu nanti akan dijawab oleh Pak. Jadi ini rekan-rekan, itu adalah teknis kepolisian. Kalau nanti disampaikan, nanti para penjahat akan tahu caranya begitu. Mohon maaf, ya. Jadi kita ngecek bukan berdasarkan pengakuan, tapi termasuk yang lain yang sudah kita laksanakan. Nanti kalau disampaikan terbuka, berarti nanti mali-mali yang Oke. Soal ancaman Pak, soal ancaman. Kalau sebenarnya mau membantu apa diiming-imingin duit atau seperti apa Pak oleh pelaku ini? Yang boleh kelas ini. Dibayar 100.000. Sebelumnya ada laporan ancaman sama itu apakah polisi sudah bergerak? Terima kasih. Ini juga sekalian kami klarifikasi. Jadi pada saat ada ancaman itu, memang ayah korban sudah memiliki screenshot yang sudah di print yang berencana akan melakukan laporan ke Polres. Tapi pada saat itu juga ternyata setelah ditunggu itu tidak jadi laporan. Ya, itu juga akan kita klarifikasi dengan ayah korban juga sudah via telepon menyampaikan bahwa memang dia waktu itu berniat mau laporan, tapi tidak jadi melapor. Alasannya apa kita juga tidak tahu. Seperti itu. Kalaupun ada laporan pasti sudah akan kita tindak lanjuti. Karena beberapa laporan terkait pengancaman dan lain sebagainya langsung kita tindak lanjuti seperti itu. Kalau mengenai itu gila, maksudnya hilangnya APH ketika ibunya dan kalau memang dilokasi, apakah ibunya tidak bisa ke tempat dan itu ya ibunya sudah panik mungkin karena itu juga sepengetahuan mereka kan itu adalah gudang yang terkunci. Yang itu adalah kontrakan bekas milik si pelaku itu sendiri. Dulu itu adalah kontrakan dia. Pak izin Pak, korban masa dilakban kondisinya apa sudah meninggal apakah masih dalam keadaan hidup Pak? Dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri itu artinya pingsan atau? Nah, kalau itu kan kita tidak bisa menyimpulkannya apakah sudah mati atau pasti dia sudah tidak merontak sudah tidak sadarkan diri. Kalau untuk EM itu dijadikan 50 juta. Ya, cukup. Oke, sebentar. Rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Jadi sekali lagi Bapak Kapolda memberikan apresiasi dengan terungkapnya kasus pembunuhan Ananda Pak APH ini, dan alhamdulillah dalam 2 kali 24 jam kasus pembunuhan ini bisa terungkap. Terkait dengan bagaimana cara, ini adalah upaya dari kepolisian dengan tindakan kepolisian termasuk penyelidikan yang dilakukan sehingga terungkap kasus pembunuhan ini. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang menjadi dan kita berpesan kepada orang tua terutama beberapa kejadian terutama kelompok rentan anak-anak ini yang sering menjadi pelaku apakah penculikan atau yang lain adalah orang-orang terdekat. Dan kita sama-sama tahu di tempat yang lain juga demikian. Kasus sebelumnya di Cirebon penculikan anak juga orang terdekat. Tolong bagi orang tua yang punya anak terutama balita betul-betul dijaga, diawasi, walaupun nanti orang terdekat ini juga tetap ada bahayanya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam presisi. ini sebentar ya. Mundur. Bang Usman.
Ya, depan. Satu, silakan depan. Oke. Cukup depan. Ya, kiri. Ya, kiri. Cukup. Cukup. Oke, kiri, kanan. Ya. Cukup. Depan lagi, Pak. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.